Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran Sindikat PAU, di mana kita di sini akan riset nih ya, dan kita akan eksplor solusi-solusi inovatif nih untuk lingkungan sekitar kita yang kadang-kadang memang suka ada masalah yang nggak ketebak, mungkin juga mendesak. Nah, kebetulan di video kali ini kita akan coba nih ya untuk mempelajari topik terkait tentang sumur resapan di Indonesia. Dan gimana sih sumur resapan ini tuh bisa membantu mencegah banjir dan juga melestarikan sumber daya air di Indonesia. Karena di Indonesia ini kalau misalnya teman-teman tahu lucu juga ya. Indonesia ini sering banjir, airnya banyak, cuma kok pada orang kehausan gitu. Nah, jadi memang pengelolaan air itu dalam masalah yang kadang-kadang bisa dikatakan mungkin kritis juga ya di negara kita yang indah ini gitu. Dan harusnya sumur resapan ini tuh bisa muncul dan kalau memang kita benar-benar paham dan mencoba membuat ini skalanya lebih besar lagi dari yang ada sekarang, ini bisa jadi nih solusi yang memang menjanjikan buat kita. Yuk, jadi mari bareng-bareng kita selami dan temukan manfaat dari pendekatan sumur resapan ini nih teman-teman. Oke. Nah, jadi pada dasarnya itu apa sih si sumur resapan itu ya? Jadi pada dasarnya sumur resapan itu tuh intinya adalah poros vertikal yang itu tuh dibor ke dalam tanah. Terus itu tuh terhubung ke aquifer. Nah, di aquifer ini tuh di dia tuh sebenarnya merupakan lapisan bawah tanah dari batuan yang memang dia tuh mengandung air. Sumur resapan itu dia tuh bisa nangkep air hujan atau limpasan yang ada di permukaan terus disuntikin ke dalam si aquifernya. Jadi setelah dia ngelewatin sistem filtrasi buat ngilangin kontaminan, si sumur isi ulang ini bisa dipakai untuk ngebantu mempertahankan atau meningkatkan si permukaan air tanah. Nah, jadi dari situ si sumur ini tuh bisa bantu menyediakan sumber air buat keperluan rumah tangga, pertanian, ataupun industri. Sumur resapan ini tuh juga bisa bantu mencegah banjir dengan cara apa? Dengan cara dia ngurangin jumlah air yang mengalir ke sungai atau ke saluran air pada saat dia hujan lebat nih, teman-teman ya. Nah, terus gimana sih cara sumur resapan ini dibangun seperti apa? Jadi kurang lebih sumur resapan itu tuh bisa dibangun dalam berbagai ukuran, teman-teman ya. Dia bisa berbagai ukuran, berbagai kedalaman, dan juga desain yang tergantung pada kondisi dan tujuan di lingkungan teman-teman. Kalau misalnya kita ngambil ke salah satu standar nih, contohnya standar NSI 649 tahun 2012, standar pembuatan sumur produksi di Indonesia itu ada tiga jenis, teman-teman. Sumur yang dangkal, sumur yang sedang, dan sumur yang dalam. Sumur resapan ini harus dibangun sesuai dengan kedalaman dan karakteristik sumur produksi nih. Artinya dia tuh sumur yang bisa menyedot ke dalam air tanah. Nah, sumur resapan ini juga harus berada di sekitar sumur produksi. Jadi itu ada nih jaraknya emang harusnya pemerintah daerah kita nentuin ya nih berdasar jarak antara sumur resapan ini dengan air tanah. Nah, kemudian mengenai pembangunannya sendiri itu memang di sini tuh nanti dia tuh melibatkan pengoboran lubang nih nanti ke teman-teman ke dalam tanah. Nah, dari sana dia tuh nanti prosesnya tuh kayak bikin casing dan terus habis itu ada layar nih buat ngedukung si sumur ini terus dia tuh nanti ngebiarin air masuk. Nah, nanti di sini kayak ada semacam ruang kosong antara lubang dengan casingnya ini yang nanti tuh dia tuh berisi kerikil dan pasir. Nah, bahan antara casing dan juga si screen dari si sumur ini itu tuh bisa dari pipa baja atau plastik. Diameternya sendiri dia tuh bisa lebih kecil dari sumur produksi nih karena memang dia tuh nggak perlu pasang pompa kayak sumur produksi ya gitu. Nah, dan diameternya sih biasanya kalau untuk sumur resapan tuh kira-kira ya 6 inci lah atau sekitar 15 cm aja cukup. Nah, terus komponen terpenting dari sumur tanah ini yang kita tidak perlu lupa itu adalah si sistem filtrasinya. Jadi sistem filtrasinya inilah yang akan dipakai buat ngebersihin air yang diinjek ke dalam si sumur. Sistem filtrasi itu bisa terdiri dari serangkaian tangki atau bilik yang isinya tuh media yang beda kayak pasir, kerikil, arang, atau bisa juga pakai biofilm. Nah, sistem filtrasi ini ya memang nantinya harapannya tuh dia tuh bisa menghilangkan padatan yang tersuspensi, bisa ngurangin apa namanya ngefilter bahan organik, bakteri juga polutan lainnya dari si air yang mau dipakai. Nah, nanti desain filtrasi ini sih ada standarnya nih ya. Kalau dari tim kita riset nih memang di standar 8546 SNI tahun 2017. Nah, itu harusnya udah jadi standar sumur permanen air hujan di Indonesia atau desain khusus lainnya. Terus kalau misalnya kita ngomongin manfaat, intinya sih sumur resapan itu bisa ngasih manfaat apa ya? Yang pertama sih jelas ya sumur resapan itu bisa membantu meningkatkan ketersediaan dan kualitas air tanah nih teman-teman. Sumber resapan ini bisa bantu memulihkan atau meningkatkan sumber daya air tanah yang telah terkuras atau terdegradasi oleh eksploitasi yang berlebihan atau polusi di sekitar teman-teman. Air tanah ini nih nanti yang dari sumur ini itu juga bisa bantu buat menyediakan air yang oke dan aman buat berbagai keperluan, terutama di daerah-daerah yang kayak misalnya air permukaannya itu langka atau terkontaminasi. Yang khawatirnya kayak di kota-kota besar yang dekat laut udah banyak kayak gitu, teman-teman. Yang kedua, jelas di sini bisa dia tuh untuk membantu mengurangi resiko banjir dan juga mengurangi kerusakan dari dampak banjir. Kenapa? Karena sumur resapan ini bisa bantu ngurangin volume dan juga kecepatan limpasan air tuh di permukaan yang itu tuh kadang-kadang kalau misalnya di kota-kota besar yang udah nggak bagus lagi sistem penyerapannya tuh terjadilah itu banjir. Nah, banjir ini kan memang pada dasarnya kan memang bisa ngasih dampak negatif buat kehidupan manusia, terutama perkotaan
permasalahan ya, kayak kesehatan bermasalah, properti rusak, infrastruktur bermasalah, lingkungan apalagi. Nah, kalau memang kita misalnya ini dibangun banyak, itu tuh sebenarnya dia tuh bisa mengalihkan kelebihan air tanah itu tadi. Nah, terus dari sana bahaya banjir pun bisa berkurang dan juga kita bisa ngebantu naikin kapasitas drainase di masyarakat. Nah, yang terakhir tentunya juga, apalagi ini yang khusus buat Jakarta ya, dan itu juga bisa nantinya mencegah permukaan muka tanah yang makin lama makin turun nih teman-teman, kayak di Jakarta kan makin turun terus ya itu kan tiap tahun. Nah, sumber resapan ini harapannya ini juga bisa bantu mencegah penurunan tanah itu tadi, yaitu nah itu disebabkan apa, kadang-kadang kan emang penurunan muka tanah itu kan terjadi emang karena airnya diambil terus akhirnya kepadatannya juga jadi makin turun. Nah, penurunan tanah ini tuh bisa jadi memang nantinya kan merusakkan apa ya, merusak bangunan, jalan, jembatan, saluran pipa dan struktur-struktur sipil lainnya gitu. Nah, harapannya sih kalau misalnya ini banyak dipakai juga di masyarakat, ini tuh bisa juga buat ningkatin daya tahan terhadap banjir dan juga erosi pantai, sama juga bisa mempertahankan sih tekanan terhadap air tanah tadi, karena air yang harusnya diambil dari dalam banget yang itu bisa nurunin tanah, jadi di sini kita bisa di buffer sama si sumber resapan ini gitu teman-teman. Nah, terus gimana sih tantangannya kalau misalnya terkait sumber ini? Jadi sumber resapan ini emang pada dasarnya emang bukan obat mujarab ya buat semua masalah air di Indonesia. Ya emang ada juga keterbatasan-keterbatasan kayak apa nih? Misal masalah teknis aja. Kalau misalnya kita ngomongin masalah teknis, sumber resapan ini kan emang dia tuh perlu kondisi geologi dan hidrologi yang emang sesuai, yang bisa berfungsi secara efektif ya teman-teman. Misal nih ya, kayak yang mempengaruhi kelayakan sumber resapan ini ya, jenis tanah ngaruh, permeabilitas ngaruh, tinggi air juga ngaruh, tinggi muka airnya, karakteristik aquifiernya ngaruh, kemiringan lereng di lingkungan sekitarnya juga ngaruh. Belum lagi kalau misalnya kita hitung juga faktor-faktor kayak intensitas, distribusi curah hujan, penggunaan lahan, juga sumber-sumber pencemaran lingkungan lainnya itu juga ngaruh banget nih gitu. Nah, ini tuh yang kadang-kadang memang tiap daerah tuh berbeda. Jadi faktor-faktor itu perlu dinilai juga nih dengan hati-hati sebelum milih lokasi mana yang mau kita jadikan pengembangan si sumber resapan ini di masyarakat. Berikutnya dari kelayakan ekonomi juga ya memang perlu kita hitung ya. Jadi sumur ini kan pada dasarnya emang akan melibatkan biaya awal nih. Apa ya biaya awal itu ya seenggaknya capex-nya lah gitu ya, kayak konstruksinya nanti habis jalan ada pemeliharaan. Nah, ini tuh juga bakal tergantung banget nih sama ukuran, kedalaman dan juga desain. Nanti kita juga harus ada diperhitungkan juga nih faktor lokasi juga nanti kayak apa, itu juga ngaruh gitu kan, karena kan ya emang tanah nggak gratis coy kalau mau dipakai. Nah, dan manfaat ini mungkin nggak akan mungkin apa ya, jadinya nggak menarik buat investor karena nggak terukur, karena dampaknya itu nanti buat long term dan emang buat sustainability gitu kan. Nah, maka karena itu kadang-kadang kalau misalnya kita mau ngomongin masalah kelayakan ekonomi, ini tuh emang perlu apa ya, usaha-usaha promotif dari pemerintah kalau buat urusannya kayak gini. Nah, terakhir itu di sini tuh juga ada yang harus dipertimbangkan itu kayak semacam penerimaan sosial nih ya teman-teman ya. Nah, penerimaan sosialnya itu kayak apa? Ini mungkin akan ada hambatan nih karena masyarakat juga kayak ngapain sih gali-gali kayak gini gitu, ngerusak lingkungan sekitar gua aja, ganggu gua aja gitu kan. Nah, ini juga kadang-kadang harus ada edukasi dulu nih supaya implementasi yang kayak gini nih bisa diterima terutama oleh masyarakat-masyarakat yang wilayahnya itu sering banjir gitu kan. Misalnya kayak edukasinya, cuy lu mau banjir, mau digali apa mau banjir gitu. Kalau lu mau banjir ya udah sono aja banjir gitu. Atau lu mau gali sekarang nih gitu kan, gua rusak dikit cuma nanti banjir bisa berkurang. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, terus selain tantangan ada peluang apa sih sebenarnya terkait ini? Jadi gini, mengenai peluang ini itu bisa kita lihat dari aspek kebijakan dan regulasi pemerintah, aspek teknologi desainnya, dan juga dari kemitraan masyarakat nih. Nah, yang pertama dari kebijakan dan regulasi. Jadi sumber resapan itu bisa diintegrasikan ke kebijakan atau regulasi yang udah ada atau yang baru juga bisa sih sebenarnya. Itu kebijakan apa yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Contoh nih, sumber resapan itu bisa aja dikeamanahkan atau dikasih insentif kepada siapapun di wilayah itu, di wilayah suatu kota yang itu tuh jadi dibagikan di apa ya, diimplementasikan sebagai bagian dari perizinan air tanah dan juga proses penilaian dampak lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh ngebangun itu kasih duit kayak atau kasih potongan pajak lah atau apapun lah gitu kan yang meringankan gitu. Jadi pas bangun bangunan baru gitu kan dia tuh bakalan bikin, atau kalau udah bangunan yang udah ada itu tuh juga kalau misalnya bikin itu dikasih misalnya potongan pajak 5 tahun gitu. Siapa nggak mau gitu kan. Nah, itu di situ juga makanya kadang-kadang kalau misalnya nggak ada cantolan hukum kayak gini, susah implementasinya di masyarakat nih untuk enforcementnya. Nah, yang berikutnya peluang dari aspek teknologi dan desain. Untuk implementasinya, sumur isi ulang tuh sebenarnya bisa ditingkatkan dengan teknologi dan desain nih. Jadi gimana ya? Ya, ini kan dibangun dengan sederhana dulu, cuman ntar sambil jalan, kita tuh juga bisa ditingkatin kinerja sama efisiensinya. Misalnya contohnya kayak apa? Nah, jadi sumur resapan ini kan juga jadi peluang nih ya, nanti buat apa orang-orang teknologi itu nanti bisa ngelengkapin ini pakai sensor, meteran, pengontrol, mau apapun lah gitu kan, nanti bisa ditambahin lagi buat ngukur aliran, kualitas, juga tekanan. Nah, jadi dengan adanya implementasi teknologi ini dan juga sebagai peluang riset,
sumber isi ulang ini juga bisa dipakai sesuai dengan pengaturan dan tujuan yang berbeda gitu kan. Dan juga nanti di sini bisa dipakai sebagai riset teknologi dan desain juga ke depannya. Dan juga apa? Cuan bagi para manufakturer untuk ngebikin perangkatnya yang akan diimplementasikan nih teman-teman. Terakhir, di sini juga ada peluang mengenai kemitraan terhadap masyarakat dan juga ke masyarakat nih. Jadi sumber resapan ini yang kalau dilaksanakan dikelola ini sebenarnya dia tuh nantinya kan akan tentu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari macam-macam sektor dan juga tingkatan ya. Misal nih sumber resapan ini nanti bisa aja dimulai sama pemerintah. Nanti buat pelaksanaannya setelah didanai pemerintah nanti swasta masuk LSM ikutan. Nanti dari sana ini bisa jadi dipelihara dan kerjanya itu dilakukan oleh masyarakat setempat. Akhirnya apa? Orang-orang mungkin pemuda-pemuda yang lagi nganggur daripada ikut ormas ngerusak jalanan, mending bikin aja sumur resapan ini gitu kan karena udah ada dananya digerakin swasta juga jadi sponsor manfaatnya sustainable bisa ngasih lapangan kerja buat anak-anak muda itu yang mungkin kadang-kadang daripada jadi geng motor atau pemuda Pancasila gitu kan mending ngurus kayak ginian gitu. Nah, itu juga jadi peluang lagi nih teman-teman ya. Nah, jadi apa sih intinya dari diskusi kita? Jadi ya pada dasarnya sumur resapan itu tuh solusi yang bisa menjanjikan buat pengelolaan air kita nih terutama di kota-kota atau wilayah-wilayah yang suka banjir. Nah, semoga dengan bisa itu membantu mencegah banjir dan juga menghemat sumber daya air, ini nanti bisa menjaga lingkungan kita jadi emang lebih nyaman lagi buat masyarakat tinggal di Indonesia. Nah, sumur ini emang ya butuh penilaian yang cermat nih terhadap kelayakan teknis, ekonomi, dan juga penerimaan sosial nih. Karena kalau emang ini mau diimplementasikan, ini harus lewat pemerintah. Dan kalau lewat pemerintah, ya artinya nggak bisa skala kecil, skalanya udah harus langsung besar. Integratif antara yang memang aspek hukumnya, insentifnya, terus pendanaannya, penggerakan masyarakatnya juga, termasuk sampai bikin ormas-ormas yang biasanya jadi geng motor atau pemuda Pancasila tuh buat ngerjain ini gitu nih. Artinya ini bukan hal yang sederhana. Idenya sederhana, bisa dimulai prototipe dari swadaya masing-masing. Cuma memang kalau mau implementasi skala besar buat ngurangin banjir ya emang perlu digerakin dari atas sih gitu buat yang kayak gini ya. Nah, dan seperti biasa nih, semoga nih dengan adanya materi dari kita nih kita jadi bisa terus penasaran ya, terus belajar dan juga nanti di sini nih kita juga jadi bisa dapat ilmu-ilmu terutama nih salah satunya adalah ilmu mengenai sustainability yang seperti ini nih gitu nih. Nah, paling mungkin itu aja kali ya dari kita. Semoga ini bisa ngasih insight baru buat teman-teman, bikin teman-teman di sini bisa dapat belajar hal baru, kemudian nggak bosen juga gitu ya. Jadi kita makin semangat juga nih gitu kan untuk bikin konten-konten kayak gini. Jangan lupa buat teman-teman like video ini, subscribe ke channel kami dan juga kalau ada masukan langsung aja komentar. Kita senang banget loh dapat komentar dari teman-teman. Sampai juga lagi, berhati-hatilah, jangan buang sampah sembarangan, awas banjir. Oke, tetap terinspirasi. Assalamualaikum.